Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mindset PDKT untuk pemula yang wajib kalian pahami. Jadi ketika kalian PDKT sama cewek, kalian itu harus tahu paradigmanya seperti apa, konsepnya seperti apa. Agar apa? Agar PDKT kalian itu lebih lancar, agar kalian tidak dipermainkan sama cewek. Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali pria-pria di Indonesia yang mereka itu gagal dalam percintaan, susah untuk PDKT. Kemudian kalau PDKT itu kadang-kadang ngawur dan norak, sehingga kemungkinan mereka diterima itu kecil banget gitu. Sehingga gue pengen berbagi mindset apa yang perlu kalian tahu ketika kalian PDKT agar kalian itu tidak tersesat. Pertama, PDKT itu adalah pendekatan. Artinya, ketika kalian itu PDKT sama cewek, kalian itu nggak boleh maksa. Inti dari PDKT itu adalah perkenalan. Kamu menawarkan diri kamu ke cewek. Cewek ini tertarik atau tidak. Jadi, dalam PDKT, kamu itu nggak boleh maksa. Kalau cewek nggak tertarik sama kamu, ya udah kamu mundur dan cari yang lain. Jangan maksa terus. Maksudnya gimana, bro? Maksudnya gini, bro. Ketika kamu ngechat si gebetan kamu dan gebetan kamu nggak balas, ya udah itu kan tanda bahwa dia nggak tertarik. Kalau kamu chat berkali-kali dia nggak balas, itu tanda dia nggak tertarik dan nggak cinta sama kamu. Jadi kamu harus move on dan cari yang lain. Sesimpel itu, bro. Kalau kamu ngechat dan dia nggak balas, kamu chat lagi, itu artinya spam chat. Itu artinya lo maksa dia untuk cinta sama lo. Dan itu nggak wajar dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena jatuhnya nanti kamu akan ngejar-ngejar si cewek. Kalau kamu ngejar-ngejar si cewek, kamu akan dipermainkan sama cewek. Kenapa gue bisa ngomong seperti ini? Ya karena gue udah pengalaman dan gue nggak pengen lo mengalami apa yang gue alamin. Sesimpel itu, bro. Jadi kunci dari PDKT adalah kamu menawarkan diri kamu. Kalau cewek tertarik, gaskan. Kalau cewek nggak tertarik, tinggalkan dan move on. Sesimpel itu. Mindset yang kedua adalah dalam PDKT nggak ada yang namanya nembak. Ingat ya, kalau kamu masih proses PDKT, jangan nembak. Jadi PDKT itu normalnya gimana, bro? Normalnya ketika kamu mau PDKT itu 1-3 bulan. 1-3 bulan itu kamu tuh harus bisa ngulik dan mencari tahu cewek ini cocok sama kamu atau tidak. Baru di bulan keempat atau 3 bulan plus 1 hari kamu bisa nembak. Tapi kalau sebelum 3 bulan atau sebelum 1 bulan, jangan nembak dia. Jadi jangan kenalan terus nembak, itu salah. Kalau kamu pengen nembak cewek, itu kamu harus PDKT dulu. Pastikan dulu PDKT-nya lancar baru nembak. Jangan tiba-tiba nembak karena itu pasti akan ditolak. Oke, jadi gue akan ulangin sekali lagi. Jadi kalau kamu mau PDKT sama cewek, pastikan dulu PDKT kamu itu lancar. Lancar itu tandanya apa, bro? Tandanya adalah ketika kamu ngechat cewek, cewek itu bales. Cewek itu sudah berani ngechat dan telepon kamu duluan. Cewek itu sudah bisa bercanda sama kamu, cewek itu nanyain segala hal tentang kamu. Nah, itu tanda bahwa PDKT kamu itu udah lancar. Kalau PDKT kamu udah lancar, kamu ajak dia jalan minimal 3-5 kali atau 3 kali nggak apa-apa. Baru kamu bisa nembak dia. Tapi kalau PDKT kamu belum lancar, kamu chat dia nggak bales, jangan sekali-kali nembak. Kenapa? Karena pasti ditolak. Mindset yang ketiga adalah dalam PDKT nggak ada yang namanya berkorban. Ingat, bro, kalau kamu masih PDKT sama cewek, nggak boleh yang namanya berkorban. Kenapa, bro? Karena gini, bro, kalau kamu sedang PDKT dan kamu terlalu banyak berkorban, entah ngeluarin duit, entah antar jemput dan lain sebagainya, kamu nanti akan capek sendiri kalau kamu nggak direspon sama si cewek itu. Jadi kamu mungkin antar jemput, kasih hadiah, kasih kado, kasih tiket bioskop gratis, tapi kamu nggak dapat respon sama dia. Dia nggak pernah ngechat kamu, dia nggak pernah telepon kamu. Sehingga dalam hal ini kamu tuh cuma akan dimanfaatkan. Jadi ketika kamu PDKT, jangan berkorban terlalu banyak. Kenapa? Karena ini masih PDKT. Kamu tuh belum jadi pacarnya dia. Takutnya gini, bro, modal kamu itu udah banyak banget. Kamu udah keluar
modal banyak tenaga, uang, waktu, dan lain sebagainya. Kalau endingnya kamu pacaran sama dia itu nggak masalah. Tapi gimana kalau kamu udah keluar modal banyak, waktu, tenaga, kemudian uang, tapi kamu nggak dapet dia, kamu diputusin sama dia. Modalnya banyak, dapet ceweknya kagak, alias boncos. Jadi kalau PDKT itu ya dibawa santai aja. Kamu mau keluar duit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Kalau kamu ngerasa, wah kayaknya kok gue udah keluar modal banyak ya, tapi kok kayaknya dia nggak pernah effort sama gue. Nah itu berarti tanda-tanda bahwa kamu tuh modalnya udah keluar banyak, tapi dia nggak bales kebaikan kamu. Nah itu juga berbahaya bro. Kalau kamu merasa udah keluar duit terlalu banyak, modal kamu atau effort kamu udah banyak dan kamu nggak dapat respon sama dia, lebih baik sudahi dan tinggalkan cewek tersebut. Kenapa? Karena ya cewek tersebut terbukti sudah jelas-jelas memanfaatkan kamu. Mindset yang terakhir adalah PDKT itu targetnya harus jelas. Jadi kalau kamu PDKT sama cewek itu targetnya harus jelas bro. Target di sini adalah pertama, kamu tuh udah bener-bener tahu dan paham bahwa cewek ini itu sesuai dengan kriteria kamu. Jadi dari segi karakter, background, mungkin agama, ataupun hobi itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi jangan sampai kamu itu PDKT sama cewek random. Cewek random itu hanya boleh ketika kenalan. Jadi kalau kamu kenalan itu boleh kamu kenalan sama cewek random itu nggak masalah. Tapi kalau kamu PDKT, cewek random ini harus diseleksi bro. Jadi kamu kenalan nih sama banyak cewek random, kemudian kalau kamu PDKT itu harus diseleksi. Oh cewek ini bolehlah masuk ke dalam PDKT, cewek ini nggak boleh jadiin temen aja. Itu harus jelas bro. Kenapa? Karena takutnya kalau kamu PDKT sama cewek random, nggak kamu seleksi, nggak kamu kurasi, jatuhnya kamu itu kayak beli kucing dalam karung gitu. Asal cantik kamu gebet gitu. Hasilnya apa? Hasilnya nanti tidak sesuai dengan kriteria kamu. Hasilnya nanti hubungan kamu tuh jadi hubungan yang mungkin kamu akan setengah-setengah gitu. Kenapa? Karena nggak ada seleksinya. Jadi kamu tuh milih cewek hanya berdasarkan cantik doang. Tapi pas kamu ajak ngobrol dia nggak nyambung. Dia cantik sih, tapi pas kamu ajak jalan ternyata kalian itu mungkin beda generasi atau beda kelas gitu. Sehingga hubungan kalian itu nanti akan berujung toksik. Jadi ingat bro, kalau kamu PDKT sama cewek, ceweknya itu harus jelas sesuai dengan karakter dan kriteria kamu. Gue akan rekap sekali lagi, ada 4 mindset yang harus kamu penuhi ketika kamu PDKT kalau kamu masih pemula. Pertama, PDKT itu pendekatan, artinya kamu menawarkan diri kamu. Kalau dia tertarik, gas. Kalau dia nggak tertarik, skip. Yang kedua, PDKT itu nggak ada kata nembak. Jadi nembak itu hanya boleh dilakukan ketika PDKT udah lancar. Yang ketiga, dalam PDKT nggak ada yang namanya berkorban. Jadi kalau kamu merasa udah keluar modal banyak, lebih baik dihentikan dan cari cewek yang lain. Kenapa? Karena kamu sedang dimanfaatkan sama wanita alias boncos. Yang keempat, PDKT itu targetnya harus jelas. Cewek ini harus sesuai dengan karakter kamu, sesuai dengan background kamu, dan cocok dengan kamu. Ngobrolnya itu nyambung. Semoga bermanfaat dan semangat bro.